Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Anizon SPDI. Saya mengajar mata pelajaran fikih di MTS Islamiyah Kabupaten Waikanan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 program studi fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor peserta 984184002434. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Islamiyah Kabupaten Waikanan. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Baik. Sebelum kita belajar, coba cek dulu bersihan. Kiri kanan kalian coba dicek dulu. Udah bersih ya? Alhamdulillah sudah bersih. Baik. Sebelum kita belajar, supaya belajar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dahulu. Doa mulai. Jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Ya, siap ya. Tangan semuanya berada di bahu ya. Berada di dada. 1, 2. Baik anak-anak, apakah semuanya hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Ya. Coba bawa absen terlebih dahulu. Afgan Gibran. Hadir. Adelia. Akbar. Alisa Rahma Fitrianti. Azril Mutakin. Alhamdulillah Maulana Ibrahim. Baik, semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik anak-anak sekalian, hari ini
sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ya, tentang sholat 5 waktu. Kemudian sebelum kita membahas materi tentang sholat 5 waktu, tentu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah agar siswa dapat menjelaskan pengertian sholat. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan rukun-rukun sholat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tata cara sholat. Kemudian target yang dicapai, target pencapaian kita hari ini, peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan pengertian sholat, rukun sholat, dan tata cara sholat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Kalian masih ingat materi kita minggu lalu? Masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Apa materi kita minggu lalu? Tentang najis. Baik, ada yang masih ingat kalian ya? Baik, coba siapa yang tahu sebutkan macam-macam najis? Ya, silakan. Najis mukolazo, mukopapa, dan mutawasito. Baik, betul, tenang. Kemudian cara membersihkan najis. Kalau misalnya anak ada bayi yang belum makan nasi, hanya ASI, kemudian bagaimana cara membersihkannya? Ada yang tahu? Bagaimana cara membersihkannya? Ya, silakan. Cukup memercikan air ke benda yang terkena kencing bayi sampai bau lezat karena rasanya hilang. Iya, cukup memercikan air kepada tempat atau yang terkena najis. Tangan. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang sholat 5 waktu. Ada yang tahu sholat 5 waktu itu sholat apa saja? Sholat 5 waktu itu sholat apa saja? Ayo, ya, Akbar, sebutkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian jumlah rakaat di dalam sholat zuhur berapa? Ya, ada 4. Kemudian jumlah rakaat di dalam sholat subuh. Ya, oke. Ada 2. Baik. Kita kalian ya. Anak-anak sekalian, kalian silakan amati video berikut ini, ya. Amati video berikut ini. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di pelajaran yang kelima, sholat wajibanku. Anak-anak, sholat itu tiang agama. Sholat itu hukumnya wajib karena merupakan rukun Islam yang kedua. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab artinya doa, sedangkan menurut istilah yaitu rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Ingat ya, sholat fardu harus kita kerjakan walau dalam keadaan apapun.
Jika tidak mampu sholat dengan berdiri, kita bisa sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, kita bisa sambil berbaring. Materi kita hari ini adalah tentang sholat 5 waktu ya. Apa pengertian sholat? Ya. Pengertian sholat. Ada yang mau baca? Ya silakan, silakan baca. Pengertian sholat. Kata sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Menurut istilah syarat sholat adalah suatu ibadah berupa ucapan, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Baik, ya. Pengertian sholat. Kata sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Jadi sholat, sholat itu artinya adalah doa. Berasal dari bahasa Arab. Kemudian menurut istilah secara syarak, ya, adalah suatu ibadah berupa ucapan, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Perbuatan dan perkataan ya yang dimulai dengan takbir itu seperti ini ya. Takbir Allahu Akbar. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perbuatan. Kita takbir itu adalah perbuatan. Ruku adalah perbuatan. Kemudian sujud adalah perbuatan. Ucapan. Apa ucapan? Tentunya di dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca doa kita, membaca surat-surat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Kemudian membaca apa lagi? Membaca tasyahud, tahiyat. Nah, maka sholat itu secara istilah adalah perbuatan, ucapan, perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, diakhiri dengan salam. Kemudian selanjutnya adalah dalil sholat. Ya, dalil sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 43 tentang sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, kata Allah. Wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat. Kemudian warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ya, maka sholat itu hukumnya menjadi wajib, ya, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam didirikan atas 5 perkara. Yang sholat adalah rukun Islam yang kedua. Yang pertama apa rukun Islam? Pertama membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa bulan suci Ramadan. Kemudian haji bila mampu. Ya. Nah, ini adalah dasar atau dalil diwajibkannya sholat. Jadi kita sebagai umat Islam wajib untuk sholat. Kemudian syarat sah sholat. Nah, jadi sholat dikatakan sah. Sholat itu ada sah, ada tidak sah. Nah, bagaimana sholat itu supaya sah? Nah, ini harus kita ketahui syarat sah sholat. Ya, ada yang baca silakan. Adit baca. Syarat sah sholat: 1. Suci dari haid dan nifas. 2. Suci badan, pakaian dan tempat. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Mengetahui maksudnya waktu. Baik, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita ice break dulu. Berdiri semuanya. Nah, ya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat ya. Itu Bapak ya. Bapak bisa dulu. Semangat. Nah, yes ya.
rukun sholat. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, harus dikerjakan di dalam sholat. Apabila ke-13 ini tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya, tidak boleh meninggalkan rukun dari ke-13 ini. Apa rukunnya? Yang pertama adalah niat. Niat, ya. Niat sholat maghrib. Paham? Iya, niat sholat isya. Ready? Ya, itu adalah niat sholat. Artinya apa? Menyengaja untuk sholat. Ya, sengaja. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Maksudnya apa bagi yang mampu? Bagaimana kalau tidak mampu berdiri? Maka dia boleh duduk. Seperti video yang kalian amati tadi. Ya, bila tidak mampu berdiri, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Duduk tidak mampu, bagaimana? Tidur boleh. Ya, jadi orang yang tidak bisa berdiri, maka dia tetap wajib untuk sholat. Wajib sholat. Tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ya, seperti yang kalian lihat di video tadi. Allahu Akbar. Takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, ya. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ruku serta tumaninah. Ruku serta tumaninah. Bagaimana ruku serta tumaninah? Ruku, ya. Coba Fernando sini, Fernando. Di depan, ya. Menghadap sana. Ini ya. Ya, coba kamu ruku. Teruskan lagi. Ruku, nah, serta tumaninah. Tumaninahnya berarti tidak terburu-buru membaca, harus sempurnakan rukunya baru membaca. Apa bacanya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya. Silakan duduk. Tumaninah tidak boleh buru-buru. Nah, misalnya ya, Allahu Akbar, Allah, tidak boleh buru-buru. Tidak boleh. Kalau terburu-buru maka sholatnya tidak sah. Ya, ini. Allahu Akbar. Nah, berhenti sejenak. Tumaninah berhenti sejenak. Langsung ruku, langsung membaca tidak boleh. Berhenti sejenak baru membaca. Ya. Paham semuanya? Oke. Kemudian yang keenam adalah i'tidal. I'tidal serta tumaninah. Bangun dari ruku. Setelah ruku, bangun. Tidak boleh juga terburu-buru, ya. Disertai dengan tumaninah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana Allah, tidak boleh. Ya. Ini. Sami Allahu liman hamidah. Ini tumaninah. Ya, kalau terburu-buru maka tidak boleh. Ya. I'tidal serta tumaninah. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali serta tumaninah sama. Setelah i'tidal langsung sujud. Sujud tumaninah juga tidak boleh terburu-buru. Begitu kalian sujud, berhenti sebentar. Setelah sujud berhenti sebentar, lalu membaca. Ya, kemudian baru bangun, ya, baru bangun. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud tadi, setelah membaca, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud serta tumaninah. Ya, tumaninah. Tumaninah jangan dilupakan ya. Ya, jangan dilupakan tumaninah. Ya, harus ada jeda sebentar, berhenti sebentar baru membaca. Baik, mari kita sama-sama membaca bacaan
berdua sujud. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah rukun sholat yang ke 8. Yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir. Tasyahud itu at-tahiyyah, duduk at-tahiyyah, duduk tasyahud akhir, ya. Kemudian selanjutnya adalah membaca tasyahud akhir, ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul akhir, ya. Kemudian membaca sholawat. Di dalam tasyahud itu ada sholawat, ya. Awas ya, sholawat itu jangan terlewatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Itu adalah sholat. Sayyidina Muhammad. Kemudian salam. Salam setelah atas tasyahud akhir, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Ya. Nah, yang ke-13 adalah tertib. Tertib apa artinya? Tertib artinya berurutan. Tidak boleh kalian misalnya takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru niat. Tidak boleh, harus berurutan. Apalagi sujud dulu baru ruku. Tidak boleh. Ruku dulu, kemudian baru sujud, baru sujud. Harus berurutan tertib dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Jadi ke-13 rukun ini tidak boleh satu pun yang terlewatkan. Kalau ada yang terlewatkan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Paham semuanya? Paham ya? Oke. Sekarang kalian amati gambar berikut ini. Amati gambar berikut ini. Silakan kalian amati baik-baik. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini gambar nomor 2 apa? Gambar nomor 2 apa? Takbiratul ihram. Kemudian ini apa namanya? Sujud. Gambar nomor 4. Bapak akan membagi kalian kelompok, menjadi 3 kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Nanti Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian, kemudian kalian mengerjakan, ya, kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan kelompoknya dibagi. Baik, anak-anak, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian, ya. Kalian nanti diskusikan, ya, nanti apa yang ada di LKPD ini. Bapak akan memberikan kelompok. Kalian kerjakan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Silakan kalian kerjakan.
mengucapkan alhamdulillah dan baru di nomor 1, nomor 2, nomor 3 dari Bapak Anak-anak sudah selesai? Setelah kalian mengamati atau mengerjakan LKPD pada kegiatan 1, kemudian di kegiatan 2 adalah praktek sholat ya. Silakan perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk mempraktekkan sholat. Silakan dari kelompok 3 dulu ya, silakan dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 3. Silakan kalian amati ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghrib salasa raka'atin ala alillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar.
Tadi teman kalian sudah mempraktekkan sholat berkelompok masing-masing. Jadi untuk selanjutnya silakan kalian presentasikan hasil LKPD yang telah kalian kerjakan. Silakan perwakilan kelompoknya masing-masing untuk maju ke depan. Dari kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kami. Kegiatan 1. Gambar 1, takbiratul ihram adalah rukun sholat yang ketiga. Bacaannya adalah Allahu Akbar. Gambar 2, ruku adalah rukun sholat yang kelima. Bacaannya adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gambar yang ketiga adalah sujud. Rukun sholat yang ketujuh bacaannya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kegiatan kedua adalah pendapat kami terhadap kelompok 2 dan kelompok 3. Praktik sholat kelompok 2 dan kelompok 3 sangat baik dan benar. Hanya saja kurang tumanina di bagian ruku dan sujud. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik tangan. Ya silakan kepada kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan hasil tugas kami. Gambar pertama 1, takbiratul ihram adalah rukun sholat yang ketiga. Bacaannya adalah Allahu Akbar. Gambar yang kedua, 2, ruku adalah rukun sholat yang kelima. Bacaannya adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Gambar yang ketiga, sujud adalah rukun sholat yang ketujuh. Bacaannya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Demikianlah itulah tugas kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan. Silakan kelompok yang terakhir kelompok 3 silakan. Pak Dila kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan jawaban kami yang kegiatan 1. Gambar pertama, takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Takbiratul ihram adalah rukun ketiga. Gambar kedua, ruku sambil membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Serta tumakninah. Ruku adalah rukun kelima. Gambar ketiga, sujud sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Serta tumakninah. Sujud adalah rukun ke-7. Kegiatan kedua, praktik sholat. Kami kelompok 3 memberi nilai kepada kelompok 1 dan 2 tentang praktek sholat yang baik dan sesuai dengan tata cara sholat yang benar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, tadi teman kalian sudah perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 mempresentasikan hasil pekerjaan kalian per kelompoknya. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya adalah baik anak-anak sekalian, ya pelajaran kita mungkin sampai di sini, ya minggu depan akan kita lanjutkan kembali. Namun sebelum Bapak akhiri, akan Bapak tanya terlebih dahulu,
Selama pembelajaran tentang sholat 5 waktu, apakah kalian sudah memahami? Kalian sudah mengerti? Baik, rukun sholat ada berapa? 5. Ada 13. Sholat ada 13. Jadi di dalam sholat kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim ya harus mengikuti sesuai dengan ketentuan syarat. Sholat merupakan sebuah doa dan kemudian merupakan perbuatan, ucapan dan perkataan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian ketentuan sholat sahnya sholat, kemudian rukun sholat tadi ada 13. Jangan sampai kalian melupakan rukun sholat apabila ditinggalkan maka sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian tentunya ketika kita ingin melaksanakan sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Dan Bapak minta ini diaplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena apa? Sholat merupakan wajib. Kewajiban kita sebagai umat Muslim. Paham semuanya? Baik, pelajaran kita cukup sampai di sini. Kemudian Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk materi selanjutnya. Untuk tugas kalian di rumah, Bapak minta kepada kalian untuk mencari referensi ya, mencari pengertian tentang sholat berjamaah, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Dari rumah minggu depan akan kita bahas. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdan